Halo, perkenalkan saya Takuman Sang Junike. Saya mahasiswa keperawatan Universitas Kelabat, tingkat 3 semester 5. Sekarang saya akan mengedukasi tentang stroke. Nah, menurut WHO 2014, stroke merupakan penyakit kronis, memerlukan waktu jangka panjang dalam proses penyembuhannya dan umumnya lambat dalam perkembangan, tidak ditularkan dari orang ke orang, membutuhkan dukungan dan membutuhkan perawatan semasa hidup. Nah, menurut American Heart Association 2015, prevalensi stroke pada tahun 2010 di dunia telah terjadi pada 33 juta orang dan diantaranya ada 16,9 juta orang yang terkena stroke untuk yang pertama kalinya. Nah, stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan atau stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah atau stroke hemorrhagic. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Stroke adalah kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya, karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Tindakan penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalkan tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi. Kemudian, apa saja faktor risiko dari stroke? Nah, yang pertama ada faktor kesehatan yang meliputi hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung, atau aritmia. Kemudian ada sleep apnea dan pernah mengalami TIA atau serangan jantung sebelumnya. Ada juga faktor gaya hidup yang meliputi merokok, kurang olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obat terlarang, dan kecanduan alkohol. Ada juga faktor lainnya seperti faktor keturunan. Orang yang memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami stroke berisiko tinggi mengalami penyakit yang sama juga. Dengan bertambahnya usia, seseorang memiliki risiko stroke lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih muda. Kemudian, penyebab stroke. Nah, berdasarkan penyebabnya ada dua jenis stroke, yaitu yang pertama stroke iskemik. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini disebut juga dengan iskemia. Stroke iskemik dapat dibagi lagi dalam dua jenis stroke, trombotik dan stroke embolik. Yang kedua, ada stroke hemorrhagic. Stroke hemorrhagic terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan pendarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang memengaruhi pembuluh darah. Kondisi tersebut meliputi hipertensi yang tidak terkendali, melemahnya dinding pembuluh darah, dan pengobatan dengan pengencer darah. Stroke hemorrhagic terdiri dari dua jenis, yaitu pendarahan intracerebral dan suprakonoid. Nah, kita masuk pada gejala stroke. Ada 3 gejala utama stroke yang mudah untuk dikenali. Yang pertama, salah satu sisi wajah akan terlihat menurun dan tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata terkulai. Yang kedua, tidak mampu mengangkat salah satu lengannya karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang satu sisi dengan lengan tersebut juga mengalami kelemahan. Yang ketiga, ucapan tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekalipun penderita terlihat sadar. Beberapa gejala dan tanda stroke lainnya yaitu mual dan muntah, sakit kepala hebat yang datang secara tiba-tiba, disertai kaku pada leher dan pusing berputar, atau vertigo. Kemudian penurunan kesadaran, sulit menelan atau disfagia sehingga mengakibatkan tersedak, kemudian gangguan pada keseimbangan dan koordinasi. Kemudian hilangnya penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Nah, kita masuk pada komplikasi. Ada 3 komplikasi pada stroke. Yang pertama, deep vein thrombosis. Sebagian orang akan mengalami penggumpalan darah di tungkai yang mengalami kelumpuhan. Kondisi tersebut dikenal sebagai deep vein thrombosis. Kondisi ini terjadi akibat terhentinya gerakan otot tungkai sehingga aliran di dalam pembuluh darah vena tungkai terganggu. Hal ini meningkatkan risiko untuk terjadinya penggumpalan darah.
Yang kedua, sebagian pengidap stroke hemorrhagic dapat mengalami hidrosefalus, yaitu menumpuknya cairan otak dalam rongga jauh di dalam otak atau ventricle. Yang ketiga, kerusakan yang disebabkan oleh stroke dapat mengganggu refleks menelan. Akibatnya, makan dan minum berisiko masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, pengobatan dari stroke. Ada 3 pengobatan dari stroke. Yang pertama, pengobatan stroke iskemik. Penanganan awal akan berfokus untuk menjaga jalan nafas, mengontrol tekanan darah, dan mengembalikan aliran darah. Yang kedua, pengobatan stroke hemorrhagic. Pada kasus stroke hemorrhagic, pengobatan awal bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol perdarahan. Yang ketiga, pengobatan TIA atau Transient Ischemic Attack. Pengobatan TIA bertujuan untuk menurunkan faktor risiko yang dapat memicu timbulnya stroke sehingga penyakit jantung tersebut dapat dicegah. Nah, kita masuk pada pencegahan stroke. Nah, bagaimana sih cara mencegah stroke? Yang pertama, menjaga pola makan. Terlalu banyak mengonsumsi makanan asin dan berlemak dapat meningkatkan jumlah kolesterol dalam darah dan risiko menimbulkan hipertensi yang dapat memicu terjadinya stroke. Hindari konsumsi garam yang berlebihan. Konsumsi garam yang ideal adalah sebanyak 6 gram atau 1 sendok teh per hari. Makanan yang disarankan adalah makanan yang kaya akan lemak, tidak jenuh, protein, vitamin, dan serat. Seluruh nutrisi tersebut bisa diperoleh dari sayur, buah, biji-bijian utuh, dan daging rendah lemak seperti dada ayam tanpa kulit. Kemudian olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur dapat membuat jantung dan sistem peredaran darah bekerja lebih efisien. Olahraga juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan menjaga berat badan serta tekanan darah pada tingkat yang sehat. Kemudian berhenti merokok. Perokok berisiko 2 kali lipat lebih tinggi terkena stroke karena rokok dapat mempersempit pembuluh darah dan membuat darah mudah menggumpal. Tidak merokok berarti juga mengurangi risiko berbagai masalah kesehatan lainnya seperti penyakit paru-paru dan jantung. Kemudian, hindari konsumsi minuman beralkohol. Minuman keras mengandung kalori tinggi. Jika konsumsi secara berlebihan, seseorang rentan terhadap berbagai penyakit pemicu stroke seperti diabetes dan hipertensi. Konsumsi minuman beralkohol berlebihan juga dapat membuat detak jantung menjadi tidak teratur. Yang terakhir menghindari penggunaan nafsa. Beberapa nafsa dapat menyebabkan penyempitan arteri dan mengurangi aliran darah. Nah, kemudian bagaimana perawatan stroke selama di rumah? Menurut penelitian dari Jurnal Keperawatan volume 13 nomor 3 halaman 615 sampai 624 September 2021 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan kualitas hidup pasien stroke. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan perawatan pasca stroke mereka dibandingkan dengan mereka dalam kelompok kontrol. Selain itu, komplikasi pada pasien dalam kelompok eksperimen berkurang daripada kelompok kontrol. Dengan demikian, perawatan pasien pasca stroke selama di rumah sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup diri mereka. Perlunya peningkatan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam melakukan perawatan pasien stroke, terutama pada pemenuhan kebutuhan harian, pembelajaran motorik, dan turut serta merencanakan perawatan pasien. Optimalisasi kehadiran keluarga dan pendampingan dari perawat yang optimal sangat penting dan mendukung pemulihan pasien sehingga dapat mendukung tercapainya kualitas hidup pasien yang baik. Ketika penderita stroke dipulangkan ke rumah, sebagian besar perawatan yang diberikan akan dilakukan oleh anggota keluarga. Keterlibatan keluarga dalam perencanaan pengobatan dan penilaian kebutuhan dalam pengaturan rehabilitasi karena itu harus dilaksanakan. Meskipun demikian, keluarga umumnya tidak dimasukkan sebagai bagian integral dalam lintasan perawatan stroke. Salah satu alasannya mungkin karena tantangan, hambatan, dan pengetahuan. Ada juga kemungkinan bahwa keluarga pasien stroke tidak melihat diri mereka sebagai bagian integral dari perawatan kesehatan keluarga. Peran perawat sangat penting dalam memberikan intervensi
kepada keluarga baik sebelum pasien pulang maupun saat pasien di rumah. Menjelaskan pendidikan yang diberikan oleh perawat akan mengurangi beban keluarga, menghindari kesalahan, dan menggunakan pelayanan kesehatan yang tidak membadai oleh pasien stroke. Perawat harus melibatkan keluarga, terutama keluarga untuk mengobati dan mengurangi komplikasi pasca stroke. Keluarga merasakan kebosanan, kecemasan, dan depresi yang tinggi. Dengan demikian, perawat harus memberikan dorongan yang menekankan pentingnya peran perawat keluarga dalam merawatnya agar tidak terbebani dan lelah merawat anggota keluarganya yang mengalami stroke. Jadi, kesimpulannya, dukungan kualitas hidup pasien stroke membutuhkan perawatan lanjutan, maka dari itu diperlukan peran dari keluarga yang mampu merawat serta menjaga pasien dengan baik, sehingga pemulihan pasien dapat berlangsung dengan optimal selama di rumah. Temuan dalam tinjauan sistematis ini menyimpulkan jika perawatan pasien stroke di rumah memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Sekian video dari saya, terima kasih.